Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, itu baru bersemangat ya. Oke. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas anak-anak? Kalau terdengar dengan jelas silakan acungkan jempol kalian seperti ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberikan kelancaran dalam kegiatan kita hari ini. Kan yang memimpin doa siapa gilirannya? Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Link absensinya sudah saya letakkan di Google Classroom. Itu tadi saya sudah cek, ada beberapa yang sudah mengisi, yang belum silakan diisi dulu. Walaupun dari partisipan di room ini sudah lengkap, hanya pelajaran yang sulit. Kenapa? Karena mata pelajaran itu yang sulit adalah ketika kemalasan itu muncul di diri kalian. Jadi ketika kalian tidak pernah merasa malas untuk belajar mata pelajaran apapun, baik itu matematika, biologi, dan lain sebagainya, itu tidak akan ada mata pelajaran yang sulit. SMK? Iya. SMK? Luar biasa. Oke. Nah, kalau sekarang sudah semangat, baru saya akan lanjutkan ke materi kita hari ini. Apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini itu adalah materi tentang refleksi ya. Refleksi itu adalah masih bagian dari transformasi geometri yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Refleksi itu sama artinya dengan pencerminan. Jadi seperti yang digambar ini, kalian bisa lihat nih ada pohon, terus ada bayangannya di air ya, begitu. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang ingin saya capai pada pertemuan kita hari ini, yang kita harus capai itu adalah di kompetensi pengetahuan kita akan menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian di kompetensi keterampilannya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah saya mempergunakan model problem based learning dengan berdiskusi dan menyelesaikan LKPD secara berkelompok dengan bimbingan guru. Saya harapkan di sini anak-anak mampu untuk menganalisis sifat-sifat refleksi. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan hari ini, anak-anak. Oke, bisa dilanjutkan ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang, perhatikan slide yang saya tampilkan ini. Apakah slide-nya terlihat ya? Pernahkah kalian melihat mobil ini? Pernah, Bu. Pernahkah kalian memperhatikan kenapa tulisan di mobil ambulan ini terbalik, anak-anak? Karena jika terlihat di spion mobil di depan ambulans, tulisan ambulan jadi terbaca, Bu. Iya, benar sekali ya. Kalau ada mobil ambulan di belakang kita ya, kalau ada di depannya itu mobil, di depan ambulannya ada mobil, dilihat dari spion mobil yang ada di depan, tulisan ambulan itu terlihat. Otomatis mobil yang ada di depan akan bergeser minggir ya, sehingga mobil ambulan bisa maju. Itu karena bersifat emergency ya, anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan ini? Pernah. Nah, terus saat kalian bercermin, saya ingin bertanya, saat kalian bercermin, apa sih yang kalian lihat di cermin? Bayangan diri. Shinchan bercermin, terus di cermin yang muncul itu adalah bayangan ibunya, enggak mungkin. Untuk lebih jelasnya, nah sebentar saya akan berikan LKPD yang akan kalian diskusikan dengan kelompok. Di sana kalian silakan analisis nanti sifat-sifat pencerminan, terus bagaimana kita mengerjakan matematika yang menggunakan matriks dengan materi pencerminan ya. Oke, lanjut lagi. Kalau penerapan di Bali khususnya, kalian pasti punya kain endek kan? Kain endek seperti di gambar misalnya, pasti ada motif-motif yang lainnya ya. Nah, sebenarnya anak-anak dari ilustrasi kain endek itu kalian sudah menerapkan konsep pencerminan di sana. Nah, pencerminan yang
Bagaimana itu sebentar kita akan bahas di LKPD. Sekarang apa sih itu pencerminan? Saya punya video yang bisa kalian simak. Silakan ditonton dulu video ini untuk memastikan apa sih itu pencerminan. Anak-anak, silakan kembali berkelompok ya. Masuk link yang sudah saya sampaikan di WA untuk kelompok 1 maupun kelompok 2. Silakan mengerjakan LKPD, nanti saya akan bimbing per kelompok di sana. Baiklah teman-teman, mari kita selesaikan LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Kalau misalkan ada kesulitan, mari kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, jadi coba lihat pertanyaan nomor 1 itu gimana ya? Saya kurang paham. Isi koordinat Kartesiusnya sudah? Gini, gimana cara nentuin titik koordinat Kartesius, Bu? Untuk menentukan itu kalian tinggal ambil titik potong antara X dan Y-nya di mana. Misalnya yang saya contohkan 1 ya, untuk yang P ini. Yang P ini saya perbesar dulu. Nah, misalnya yang P ini untuk X-nya berapa, Y-nya berapa, kan gitu kan? Koordinat Kartesius itu kan berarti X, Y. Ya, X dulu ya, jangan Y. Oh iya, X-nya. Bu. Kita tinggal narik garisnya itu ya, Bu ya. Iya, P itu letaknya di mana di P-nya koordinat di 2,3 itu Pak ya, Bu? Iya, betul. Oh. Iya, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, sudah ya. Bagaimana sih cara mengalihkan atau operasi perkalian dalam matriks? Apa baris dikali baris atau kolom dikali baris kayak gitu, Bu? Nggak ngerti. Barisnya dari matriks yang pertama ini yang mana? Yang mana namanya baris dulu? Kan ini kan yang mendatar ya? Yang kanan kiri. Iya, yang mendatar. Kalau ini 1 2 berarti baris ya. Kalau 1 3 ini apa namanya? Kolom. Kolom. Oke, benar. Kolom. Jadi, kalikan baris yang di matriks pertama dengan kolom ini, matriks kedua. Ya, jadi 1 dikali ini, 2 dikali ini, begitu. 2Y. Ya, gimana? Sudah? Paham ya? Paham. Terima kasih, Bu. Paham, oke. Paham, Bu. Baik, teman-teman, saya minta bantuan untuk masalah 2 ya, yang alternatif penyelesaian. Saya minta bantuan kepada Kade Apung untuk memberikan jawaban dari hasil yang telah Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin setelah dicerminkan? Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Terima kasih, Kade Apung, atas jawabannya. Bagus, kelompok 1 diskusi. Bagaimana jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin setelah dicerminkan? Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Nah, kelompok 2. Ada masalah enggak LKPD-nya? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Bisa. Ya, saya udah dapet jawaban untuk yang masalah 4. Berarti udah selesai ya dari masalah 1, 2, 3, 4. Ya, udah. Kelompok 1 aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Sudah selesai semua. Oh, udah selesai. Oh, udah disalin di LKPD, sudah? Lagi meriksa-meriksa aja. Oke, Tinggal silakan direvisi dilanjutkan. Sebentar, Mari anak-anak di kelas besar kita. Kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, saya akan mulai dari kelompok 1 saja dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya sepintas. Untuk kelompok 2 silakan perhatikan ya, diperhatikan. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi yang telah kami lakukan dari kelompok 1 ya. Di masalah 3, pencerminan beberapa titik terhadap sumbu X pada koordinat Kartesius. Di gambar ini, kami kelompok 3 mendapat jawaban bahwa titik awal A
1,1 bayangan titik A aksennya 1,-1, titik awalnya B. Menurut pendapat saya sih cara bacanya kurang tepat. Jadi cara bacanya setahu saya gini, X aksen, Y aksen sama dengan min 1 0, 0 1. Oke. Gimana teman-teman yang lain mohon dikoreksi. Matriks 1 0 0 negatif 1. Ya, oke, jawabannya memang benar, tapi ini sedikit evaluasi bahwa dalam membaca matriks itu tidak ada tanda koma di sana. Itu lumayan ya. Diskusinya tadi di partisi kelompok itu saya simak diskusinya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus juga, cuma perlu ditingkatkan lagi ya untuk diskusinya. Oke. Nah, ada pertanyaan enggak dari kalian? Karena saya akan melaksanakan evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita ke evaluasi, saya mau ajak dulu untuk menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini tentang refleksi. Saya akan mulai dari sifat dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana sifat refleksi? Silakan. Oke, silakan Gita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini tentang sifat pencerminan, yaitu yang pertama, jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara pencerminan dan cermin. Yang kedua, bentuk dan ukuran bangun juga sama, tidak mengalami perubahan. Ya, saya mau menambahkan jawaban dari Gita. Sifat refleksi tinggi, bayangan tidak berubah atau sama. Oke, itu menurut Tiara ya. Oke, masukkan dulu ya satu-satu dari sifat dulu. Menurut Gita dan Tiara lumayan jawabannya bagus banget terkait dengan sifat dari refleksi ya. Memang benar bahwa sifat dari refleksi itu adalah objek dan bayangan itu akan selalu sama. Ya, objek dan bayangan akan selalu sama. Terus di refleksi itu jarak setiap titik dengan cermin itu akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Itu yang kedua, ya. Sudah saya lihat tadi di live dashboardnya. Pertemuan selanjutnya itu kita masih di materi refleksi, tetapi materi refleksi yang menemukan matriks pencerminan terhadap titik asal, ya, matriks pencerminan. Keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.